Jadi saat ini kita lakukan potong pucuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Pemirsa, pada video kali ini saya bersama Mas Dika menginformasikan perkembangan cabai rawit Baskara ya Mas Dika. Baskara yang kita tanam 7 HSS Pak. 7 HSS. Waktu itu kita tanam ketika bibit masih sangat kecil, baru berumur 7 hari dari persemaian. Inilah hasil sekarang di HST berapa Mas Dika? 21-an. HST 21, jadi sekitar 3 minggu ya. 3 minggu. Pada video sebelumnya udah kita informasikan tentang pemupukan Mas Dika. Minggu kemarin pemupukan TSP sama NPK dikocor. NPK dicampur dengan TSP. Ya. Jadi pada minggu lalu sudah kita lakukan pengocoran menggunakan TSP dengan NPK. Saya tidak perlu bahas lagi karena di sana sudah dijelaskan alasan kenapa menggunakan NPK dan menggunakan TSP ya Mas Dika. Ya, Pak. Pada kesempatan sekarang apa yang mau dilakukan Mas Dika? Untuk tahap sekarang pemotongan pucuk Pak. Oh, potong pucuk. Apakah tidak terlalu kecil kita lakukan potong pucuk ukuran tanam seperti ini? Kalau untuk polybag ukuran 30 ini ya, ini udah nggak apa-apa dipotong. Oh, jadi ini karena polybagnya ukuran kecil, 30, ya? Diharapkan tanaman tidak terlalu tinggi. Terlalu tinggi. Dan berarti tunas yang dirawat nanti disesuaikan dengan ukuran polybag. Polybag 5-6 bisa jadi sih. Paling sekitar 5 ya. 5 tunas yang akan dirawat. Oke. Jadi beberapa memang tunasnya udah kelihatan di bawah pada tumbuh ya Mas Dika? Udah rimbun. Oke. Jadi saat ini kita lakukan potong pucuk. Mungkin yang masih kecil kita tinggal dulu ya. Seperti ini. Oke. Kita lakukan pemotongan untuk pucuk cabai rawit Baskara. Ini cabai rawit Baskara ini termasuk pertumbuhannya sangat vigor ya Mas Dika. Vigor cepat ini. Pertumbuhannya tuh cepat, istilahnya vigor. Dan mungkin saya tidak akan bosan-bosan selalu mengingatkan bahwa ketika hendak melakukan potong pucuk, persiapkan segalanya yang terbaik. Bahwa pertama, sebelum dilakukan potong pucuk, seminggu sebelumnya sudah kita lakukan pemupukan ya Mas Dika. Pemupukan. Jadi dikocor, tujuannya adalah supaya ketika pupuk itu diserap dan tanaman menghasilkan tunas-tunas baru, langsung kita potong pucuk dan akhirnya nanti tunas-tunas itu akan tumbuh dengan cepat dan sehat. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingatkan kembali, lakukan penyemprotan atau penyepraian ketika tanaman cabai yang sudah kita potong pucuk. Penyepraian menggunakan insektisida, khususnya untuk antisipasi keriting dan virus kuning. Coba gunakan yang bahan aktif abamectin. Kemudian kita campur dengan fungisida, bisa skor, bisa antrakol atau dan lain-lain, yang ringan-ringan aja, untuk mengantisipasi busuk luka bekas potong. Jadi umpamanya pagi kita potong, sore bisa langsung kita semprot atau langsung kita semprot, itu jauh lebih baik. Sehingga masalah-masalah yang akan timbul dari kegiatan pemotongan pucuk ini tidak mengganggu pertumbuhan tanaman. Nah, nanti setelah kita lakukan pemotongan pucuk ini, akan kita rawat khusus untuk yang ini, kita rawat 5 tunas ya Mas Dika. 5 tunas. Mengingat polybag yang kita gunakan ini kecil, jadi polybag 30.
Jadi kalau umpamanya lebih dari 5 tunas yang kita rawat itu terlalu kecil ya Mas Dika. Kecil. Makanya nanti yang akan kita rawat 5 tunas. Nah, untuk aplikasi pupuk berikutnya kira-kira berapa hari setelah potong pucuk Mas Dika? Mungkin 2 hari 3 hari udah mulai kocor lagi nih Pak. Langsung dikocor lagi? Kocor lagi. Apa pupuk kocor yang digunakan? Tetap NPK Pak. NPK Nanti ada 16 ya? Penambahan ini aja paling apa mikronya. Oh, jadi NPK 16 dengan mikro ya? Ya. Untuk mengamankan tunas-tunasnya supaya tumbuh dengan maksimal. Oke, kita ikuti sampai ini selesai karena tidak terlalu banyak sambil kita ngobrol. Jadi pemirsa, kami sangat berharap dengan berulang-ulangnya proses potong pucuk, proses pemupukan, dari fase ke fase, dari varietas ke varietas, kami berharap semuanya itu akan jelas. Jadi tidak menjadi bingung bagaimana cara merawat dari hama penyakit, bagaimana cara pemupukan dan lain sebagainya. Sehingga tujuan kita dalam melakukan penanaman cabai di polybag ini akan berhasil dengan baik. Nah, udah selesai semuanya Mas Dika? Selesai Pak. Udah selesai. Ada beberapa yang ditinggal sih yang belum waktunya potong. Oh, jadi ada beberapa yang tidak dipotong kalau yang masih terlalu kecil seperti ini ya. Ya. Jadi paling 3 hari ini baru nyusul dipotong. Nyusul. Jadi ini sekali lagi sengaja kita lakukan potong pucuk ketika tanaman belum terlalu besar. Beda dengan potong pucuk yang sebelum-sebelumnya ya Mas Dika. Sebelumnya lebih Jadi ini masih kecil banget. Baik pemirsa, jadi inilah potong pucuk cabai baskara yang kita tanam dari bibit yang berumur 7 HST. Ternyata pertumbuhannya lebih cepat dan mudah-mudahan ini akan menjadi pertimbangan juga buat kita ketika menanam cabai di polybag dengan melakukan pindah tanam di 7 HSS. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.